Melompat keluar dari pesawat tanpa parasut, kalian tidak perlu gelar profesor untuk mengetahui jika itu adalah ide yang buruk. Salah satu alasan yang cukup jelas adalah karena konsekuensi mematikan dari aksi semacam itu. Tapi bagaimana jika secara kebetulan kalian harus melompat keluar dari pesawat yang sedang terbang? Berapa peluang untuk selamat dari jatuh bebas dari ribuan kaki di atas tanah? Check this out. Pertama-tama, mari kita berharap jika kejadian seperti itu tidak pernah terjadi kepada kita. Dengan parasut aktif, kalian masih bisa berharap untuk mendarat dengan selamat. Tetapi melompat keluar dari pesawat tanpa parasut jelas merupakan pilihan terakhir. Jadi ini hanya boleh dipertimbangkan ketika tidak ada pilihan lain yang layak untuk melarikan diri dari pesawat yang akan jatuh. Tapi jika kalian harus melompat, seringkali disarankan untuk mencari genangan air yang besar, seperti laut atau sungai, lalu coba arahkan diri kalian ke sana. Bahkan jika kalian melakukan semua itu dengan sempurna, seberapa besar peluang kalian untuk bertahan hidup? Sebelum benar-benar melompat keluar, kalian harus mencoba menemukan objek besar yang bisa kalian gunakan ketika terjun bebas. Artinya kalian tidak boleh tangan kosong sama sekali. Peluang kalian untuk selamat dari lompatan yang mematikan seperti itu mungkin sedikit meningkat, karena kalian dilapisi oleh benda atau puing-puing semi pelindung yang akan menyerap sejumlah besar energi yang akan kalian alami ketika mendarat di permukaan air. Seorang wanita bernama Vesna Vulovic, seorang pramugari dari Yugoslavia, benar-benar selamat dari ketinggian 10.160 meter ketika pesawat DC-9 meledak di udara. Dia berada di antara troli catering, atau lebih mudahnya troli yang biasanya digunakan untuk membawa makanan atau minuman di dalam pesawat, di antara tubuh anggota kru lain dan di bagian ekor pesawat, yang semuanya menyerap sebagian besar energi tabrakan. Yang cukup menarik, hal yang pertama yang dia minta setelah dia bangun dari komanya adalah sebatang rokok. Jatuh dari pesawat terbang yang melaju dengan ketinggian standar pada akhirnya akan menyebabkan seseorang mencapai kecepatan terminalnya, yaitu kecepatan di mana tidak ada peningkatan kecepatan gerakan ke bawah dari benda yang jatuh bebas. Penerjun payung normal yang melompat dari ketinggian yang jauh lebih rendah daripada pesawat komersial biasanya terbang dalam posisi terlentang, memiliki kecepatan terminal sekitar 120 sampai 140 mil per jam atau 54 sampai 58 meter per detik. Oleh karena itu, wajar untuk mengasumsikan jika itu bisa menjadi nilai minimum kecepatan yang kalian miliki. Tetapi berat badan kalian juga akan menjadi faktor lain selama jatuh bebas. Menabrak permukaan air dengan kecepatan seperti itu tidak jauh berbeda dengan melompat dari gedung dan menabrak trotoar. Meskipun air tidak sekaku atau sepadat trotoar, tapi air memiliki tegangan permukaan. Itulah sebabnya air cenderung tetap bersatu. Ini juga berarti jika air memberikan gaya pada benda apapun yang terletak di permukaannya. Posisi tubuh kalian sebelum benturan membuat perbedaan. Karena kita berbicara tentang manusia dengan massa yang cukup besar yang jatuh dari ketinggian ribuan kaki di udara, gaya reaktif yang ditawarkan air ketika bersentuhan akan sangat besar. Akan tetapi gaya ini dipengaruhi oleh dua faktor, massa dan perubahan benda yang jatuh ke air. Kalian tidak mungkin mengubah massa kalian ketika jatuh bebas, tetapi kalian bisa mengubah luas permukaan tubuh kalian. Artinya, kalian bisa mengambil posisi yang bisa menawarkan luas permukaan minimum tubuh kalian untuk menanggung beban gaya yang sangat besar. Sebagai contoh, kalian bisa menggunakan posisi kaki terlebih dahulu seperti sebuah pisau yang masuk ke dalam air, atau posisi kepala menunduk seperti yang dilakukan penyelam. Begitu kalian memecah permukaan air, kalian akan mulai melambat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kekuatan yang begitu besar akan menyebabkan pendarahan internal yang sangat besar dan juga akan membuat organ vital menjadi berantakan total, menyebabkan cedera fatal pada kalian. Seenggaknya kalian gak matilah, walaupun kalian mengalami cedera yang menakutkan.
Secara keseluruhan, kalian dikatakan jika peluang kalian untuk bertahan hidup sangat kecil jika kalian melompat dari pesawat ke perairan tanpa parasut. Tapi jika kalian tidak punya pilihan lain, ingatlah teknik ini dan berusaha tetap tenang, karena ini bisa membantu kalian. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.